Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Ar-Rasyid, NIM 122190099 dari kelas B. Bersama rekan saya, Perkenalkan, nama saya Livia Angelina Setiawan, NIM 122190091 dari kelas B. di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang ada pada PT Abadi Adi Mulya, guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini kami akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi di PT Abadi Adi Mulya. Yang pertama adalah gambaran umum dari PT Abadi Adi Mulya. PT Abadi Adi Mulya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik packaging. Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1975. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, mereka melibatkan sekitar 1.220 karyawan. Dan pada saat ini, PT Abadi Adi Mulya memiliki beberapa pelanggan yang merupakan perusahaan multinasional seperti Unilever, Johnson & Johnson, L'Oreal, dan juga perusahaan lokal seperti Bimoli, Kalbe Farma, dan Indomilk. PT Abadi Adi Mulya merupakan supplier untuk perusahaan multinasional yang harus bersaing dengan perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, melindungi, bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja yang diakibatkan dari mesin dan peralatan selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Pada PT Abadi Adi Mulya terdapat beberapa departemen yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan data yang kami dapatkan, terdapat potensi kecelakaan kerja pada setiap departemen. Sebagai contoh yang pertama pada departemen perawatan atau maintenance. Pada departemen perawatan ditemukan potensi kecelakaan berupa tertimpa benda berat, terjepit oleh benda, dan juga tersengat listrik. Yang kedua pada departemen Project Engineering and Utility. Pada departemen ini ditemukan potensi kecelakaan berupa tangki meledak, panel listrik terbakar, kabel terbakar, dan juga kapasitor meledak. Yang ketiga pada departemen produksi. Pada departemen produksi ditemukan potensi kecelakaan kerja berupa terkena material panas, terpapar sinar ultraviolet, terjatuh dari ketinggian, serta menghirup bahan kimia dan juga gas berbahaya. Yang keempat ada pada departemen mold shop. Potensi kecelakaan yang mungkin terjadi pada departemen mold shop antara lain terkena api las, dan juga proses pengerjaan pada departemen ini berisiko menimbulkan api. Yang kelima, departemen material preparation coloring. Potensi kecelakaan yang mungkin terjadi pada departemen ini berupa terkena putaran mixer dan juga terpleset. Selanjutnya adalah penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Selain adanya upaya pencegahan, juga perlu disediakan sarana untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi, yaitu yang pertama adalah penyediaan P3K. Penyediaan peralatan P3K berfungsi untuk mengantisipasi kondisi korban menjadi lebih parah apabila terjadi kecelakaan. Peralatan P3K tersebut harus tersedia di tempat kerja dan juga mudah untuk dijangkau. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan P3K juga harus kompeten dan selalu siap apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua adalah penyediaan peralatan dan juga perlengkapan tanggap darurat. Kecelakaan kerja seperti terkena bahan kimia yang bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau mata, atau bahkan memicu terjadinya kebakaran. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, perencanaan dan penyediaan peralatan atau perlengkapan tanggap darurat tempat kerja sangatlah diperlukan, seperti pemadam kebakaran, hidran, peralatan emergency shower, dan juga ice shower dengan penyediaan air yang cukup. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja. Berdasarkan potensi kecelakaan kerja yang kami dapatkan dari masing-masing departemen, kami mengklasifikasikan 5 penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah luka atau memar karena tertimpa benda berat, terjepit, tergores benda tajam, maupun terkena material panas. Yang kedua adalah gangguan saluran pernafasan karena menghirup bahan kimia dan menghirup debu. Yang ketiga adalah gangguan pada mata karena terkena benda asing.
Yang keempat, itu gangguan pada pendengaran karena kebisingan. Dan yang kelima adalah dehidrasi karena suhu ruangan yang panas. Selanjutnya adalah penanggulangan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penanggulangan untuk penyakit akibat kerja ringan seperti dehidrasi dan juga kelelahan dapat dilakukan dengan istirahat dan juga pemberian nutrisi ekstra pada tenaga kerja. Yang kedua yaitu menerapkan pertolongan pertama dan selanjutnya menyerahkannya kepada tenaga medis sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya adalah analisis resiko. Berdasarkan data yang kami peroleh, maka dapat diketahui bahwa terdapat risiko keselamatan dan juga kesehatan kerja pada setiap departemen yang ada pada PT Abadi Adi Mulya, yang juga berpotensi mengakibatkan penyakit akibat kerja. Pada departemen maintenance atau perawatan, dapat ditemukan risiko kecelakaan kerja seperti tertimpa benda berat dan juga tersengat arus listrik, yang dapat menyebabkan luka, memar, bahkan patah tulang. Pada Departemen Project Engineering and Utility, dapat ditemukan risiko kecelakaan kerja berupa meledaknya kapasitor dan juga terbakarnya panas listrik, yang juga dapat menyebabkan luka, memar, bahkan patah tulang. Pada Departemen Produksi, dapat ditemukan risiko kecelakaan kerja berupa bercampurnya gas dan juga bahan kimia ke udara, yang dapat berbahaya bagi pernafasan. Dan juga ditemukan risiko terpapar oleh sinar ultraviolet, yang berbahaya bagi penglihatan. Pada Departemen Material Preparation Coloring, dapat ditemukan risiko yang mengganggu saluran pernafasan yang terjadi akibat aktivitas penimbangan resep tinta. Pada Departemen Mold Shop, dapat ditemukan risiko gangguan pernafasan dikarenakan gas atau bau yang menyengat pada proses pencetakan. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Berdasarkan potensi risiko yang ada pada PT Abadi Adi Mulya, maka dapat diambil alternatif solusi, yaitu yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD pada setiap tenaga kerja. Alat pelindung diri tersebut meliputi safety helmet dan juga sarung tangan untuk meminimalisir dampak luka atau memar, masker khusus untuk meminimalisir gangguan pernafasan, kacamata anti radiasi untuk meminimalisir gangguan penglihatan, dan juga alat pelindung telinga untuk meminimalisir gangguan pendengaran akibat kebisingan alat produksi. Yang kedua adalah dengan pemberian ekstra makanan dan minuman yang tentunya bernutrisi, yang dapat meminimalisir terjadinya dehidrasi dan juga kelelahan para pekerjanya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan hasil analisis risiko yang ada, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat berbagai risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap departemen yang ada di PT Abadi Adi Mulya, yang berpotensi mengakibatkan penyakit akibat kerja seperti luka dan memar, gangguan pernapasan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan juga dehidrasi. Yang kedua, risiko dominan, yaitu faktor risiko tertinggi terjadi pada risiko gangguan saluran pernapasan. Yang ketiga, analisis terhadap faktor risiko dominan, yaitu gangguan pada saluran pernapasan. Analisisnya yaitu yang pertama, terjadi pada bagian produksi, yaitu menghirup bahan kimia dikarenakan bahan kimia tersebut tercampur dengan udara. Yang kedua, terjadi pada Departemen Material Preparation Coloring yang disebabkan oleh penimbangan resep tinta yang menimbulkan bau menyengat. Dan yang terakhir, itu terjadi pada Departemen Mold Shop yang pekerjaannya menimbulkan gas atau bau menyengat selama proses pencetakan. Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat diambil solusi alternatif untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut, yaitu dengan cara menekankan penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti safety helmet, sarung tangan, kacamata anti radiasi, pelindung telinga, dan juga masker khusus pada setiap tenaga kerja yang ada. Dan juga pemberian ekstra makanan dan minuman yang tentunya bernutrisi bagi para tenaga kerja untuk meminimalisir terjadinya dehidrasi dan juga kelelahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.